Bila hari ini kamu merasa berat, maka ingatlah ada orang tua yang ingin kamu bahagiakan. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Sehat-sehat ya semua ya. Saya sih berharapnya gitu. Dan semoga semua diberi kelancaran untuk setiap hal apapun yang sekarang sedang teman-teman kerjakan. Sebelumnya, saya mau ucapin makasih banyak nih buat teman-teman yang udah setia untuk support channel Teras Kamaya. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam setiap aktivitas ya. Dan buat kamu, ya kamu yang baru mampir, yuk duduk santai di Teras Kamaya sambil ngobrolin sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Pagi ini saya mau bikin sayur bayam sama tempe goreng aja yang simple biar cepet ya. Jadi saya bisa ngerjain kerjaan yang lain. Untuk bayam ini saya masaknya 2 kali, pagi dan juga sore hari. Karena bayam itu nggak bagus ya teman-teman kalau dikonsumsi setelah 6 jam dimasak. Ingat ya, setelah 6 jam dimasak, bukan setelah jam 6 sore. Saya ingat cerita teman, jadi dia apa sih salah mengartikan gitu. Harusnya kan, bayam itu ketika kita masak, misalnya kita masak jam 6 pagi, berarti maksimal kita boleh konsumsi itu jam 12 siang. Jadi 6 jam setelah kita masak itu sebaiknya nggak kita konsumsi lagi. Dia ingetnya gitu, nggak boleh makan bayam setelah jam 6. Sejak saat itu kita baru bisa bedain apa artinya jam 6 sama 6 jam. Baik, sambil nemenin saya masak, saya mau sharing sedikit. Ini belakangan ini saya ngerasa sering banget kesusahan nyari barang kayak apalagi yang kecil-kecil gitu ya, kayak gunting kuku lah, sisir lah, kadang gesper sekolahnya anak saya lah. Kalau mau nyari tuh sampai harus buka-buka beberapa tumpukan di rumah gitu ya. Kadang-kadang tadi ngelihat kok Bunda, kok sekarang nggak ada ya? Kemana ya? Tadi ngelihatnya sebenarnya di sebelah mana ya gitu, kayaknya pusing sendiri. Nah teman-teman, kadang-kadang kita itu dulu ya, dari mulai kita mungkin kecil, kita itu udah sering banget dengar statement yang namanya lebih banyak tuh lebih baik gitu ya. Kayak lebih banyak uang, lebih banyak gadget, lebih banyak pakaian, lebih banyak rumah, lebih banyak mainan, lebih banyak koleksi, ya pokoknya lebih banyak itu kesannya lebih wow gitu, lebih keren gitu ya. Tapi kenyataannya adalah semua segala sesuatu yang berlebih itu kenapa ya kok malah justru bikin kita itu kayak ngerasa kurang puas. Kalau diibaratkan nih kita tuh kayak minum air laut, makin diminum tuh malah makin haus. Seiring berjalannya waktu, cie, kayak lagi dengerin dongeng gitu ya, kita ngumpulin lebih banyak barang tanpa mengeliminasi atau tanpa mensortir barang-barang mana aja yang sebenarnya kita perlukan dan sudah tidak kita perlukan. Jadi lambat laun rumah kita tuh pasti akan penuh sesak dan lebih mudah berantakan. Tapi kadang-kadang dari kita itu nggak sadar gitu ya bahwa kita punya terlalu banyak barang. Punya banyak barang itu ternyata memang nggak baik ya, karena bisa mengganggu kenyamanan tempat tinggal kita. Nah, karena itu di video kali ini saya mau sharing kira-kira tanda-tanda apa aja sih, apa ya, untuk kita ketahui bahwa kita itu terlalu banyak barang di rumah. Poin pertama, yang ini sering banget kita ngerasain pasti ya, ini udah jelas-jelas tanda-tanda kalau kita tuh udah kelebihan banyak barang. Ruang gerak kita itu jadi terbatas. Ketika rumah kita kelebihan banyak barang, kita tuh ngerasa sesek dan kayaknya sulit banget buat bergerak gitu. Bahkan kita terus-terusan ngelangkain sesuatu gitu kalau pas lewat. Berusaha untuk nggak kesandung dan bahkan mungkin harus menyingkirkan barang-barang hanya untuk sekedar kita lewat. Kayak misalnya kita mau lewat, oh kita harus geser dulu keranjang misalnya. Atau kita mau ke dapur lewat, kita harus geserin dulu ini itu. Bukan karena dapur yang sempit mungkin, tapi karena memang barang-barangnya itu yang overload yang terlalu banyak. Poin yang kedua adalah sering ngerasa kehilangan barang. Terlalu banyak barang kadang-kadang bikin kita juga lupa naruh barang tuh di mana sih. Apalagi kalau kita bukan tipe orang yang disiplin dalam hal menyimpan barang gitu ya. Habis pakai taruh di mana aja gitu yang dekat dekat lemari ya ditaruh di lemari, dekat mungkin di mesin cuci ditaruh di atas mesin cuci. Pokoknya intinya nggak disiplin, nah itu pasti bakal sering kehilangan barang. Udah gitu nyarinya juga kan butuh waktu ya, bikin kesel gitu kan. Barang-barang tuh kayak yang kecil-kecil kayak misalnya kunci mungkin, kunci kendaraan, terus remote TV, bahkan mungkin dompet, terus apalagi tuh yang tadi saya sempat bilang gunting kuku, sisir, pokoknya hal-hal yang
kadang-kadang pas lagi butuh tuh butuh banget, tapi giliran dicari tuh susah. Poin berikutnya, pintu lemari pakaian nggak bisa ditutup. Ini udah jelas-jelas kelebihan barang nih. Sekalinya buka pintu lemari, langsung pada jatuhan tuh baju. Ya atau minimal sekalinya kita mau nyari baju, itu susah banget nyarinya. Kita nyari baju warna apa gitu, yang gambar apa. Itu karena saking banyak tumpukannya, apalagi kalau naruhnya nggak rapi. Masya Allah, itu butuh waktu berapa lama buat nyari satu buah baju. Poin berikutnya adalah merasa enggan menerima tamu. Waduh, duh, siapa nih yang kayak gini nih? Bukan karena apa-apa, tapi karena mungkin rumahnya yang terlalu penuh gitu ya. Banyak barang berserakan di mana-mana, berantakan lah pokoknya. Kondisi ini yang mungkin sering bikin kita tuh kayaknya mikir dua kali gitu kalau mau ngundang orang ke rumah atau nerima tamu gitu ya. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Kita tuh nggak mau gitu kalau kondisi rumah kita itu yang lagi acak-acakan dilihat banyak orang. Apalagi kita harus ngabisin banyak waktu gitu ya, mungkin berjam-jam untuk bersihin rumah, untuk ngerapihin rumah sebelum kita menerima tamu. Sebagian mungkin biasa aja gitu ya, mau rumahnya berantakan kayak apa, mau rumahnya kotor kayak apa. Ada tamu ya datang-datang aja gitu. Ada tetangga atau teman atau saudara mau datang ya silahkan aja. Inilah keadaan rumah saya, memang berantakan, memang kotor gitu ya. Tapi sebagian juga ada yang rumahnya itu tahu berantakan, tapi karena saking magernya, males juga gitu beres-beres atau mungkin karena capek atau sibuk karena masih banyak anak-anak kecil gitu. Tapi mendadak jadi insecure gitu ya, begitu dengar ada orang yang mau datang ke rumah. Ya memang masing-masing orang punya apa ya, punya pemikiran sendiri-sendiri ya, kita nggak bisa samain. Tapi ini seru juga ya teman-teman kalau kita jadiin sebagai barometer. Jadi kalau kita ngerasa rumah kita itu aman gitu ya untuk didatengin siapa aja, kapan aja, berarti rumahnya memang udah rapi gitu. Kalau kita tiba-tiba ngerasa gelagapan, ngerasa kalang kabut begitu ada orang yang mau datang ke rumah, ber- eh, apa karena kita takut rumahnya berantakan atau gimana, sebenarnya itu alam bawah sadar kita ya yang mengatakan bahwa ayo dong beresin rumahnya. Jangan sampai kalau ada orang datang kita malu karena berantakan. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir memang beda ya, jauh beda banget antara rumah yang berantakan karena ada anak kecilnya sama rumah yang memang berantakan dari sananya gitu. Kalau berantakan karena ada anak kecil, pasti yang berserakan di lantai hanya mainan anak-anak aja. Tapi sementara kalau kita rumahnya berantakan karena kebanyakan barang, yaitu dari ujung sampai ujungnya lagi semua berantakan. Banyak barang-barang yang numpuk, banyak barang-barang yang nggak di tempatnya mungkin. Pokoknya kelihatannya beda. Kalau kita ngerasa pekerjaan rumah itu kayaknya rasanya berat banget, mager banget mau beres-beres. Boleh jadi ini juga sinyal bahwa rumah kita tuh terlalu banyak barang. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak barang di rumah, itu otomatis bikin kerjaan kita tuh jadi lama gitu ya. Jadi buang banyak waktu, buang banyak tenaga. Karena secara logikanya aja, kalau kita misalnya ngerapihin atas meja, kalau di atas mejanya itu kosong atau mungkin hanya ada 2-3 barang, kita akan lebih mudah ya. Paling cuma digeser aja sambil dilap-lap. Tapi bayangin kalau di atas mejanya itu penuh, ada tumpukan buku lah, ada misalnya frame foto lah, atau mungkin pajangan-pajangan yang lain, ada segala macam lah pokoknya yang numpuk di atas meja. Itu kita nggak bisa cuma geser-geser, mungkin bisa kita harus mindahin dulu ke lantai, terus kita elap, nanti kita balikin lagi barangnya satu-satu. Itu jelas akan menghabiskan banyak waktu. Sama halnya kalau kita mungkin mau nyapu dan ngepel, kalau banyak barang apalagi banyak di lantai, itu otomatis kan kita harus geser-geser ya pas nyapu. Nanti juga gitu pas ngepelnya. Tapi bayangkan kalau rumah kita itu barangnya cuma sedikit, mau nyapu, mau ngepel tuh kayaknya bebas hambatan, ngeglosor aja gitu. Tanpa harus geser-geser dulu, tanpa harus kayak nyapu itu kan kalau nggak digeser-geser bisa-bisa nanti bawah-bawahnya ada kok tetap ada kotoran-kotoran kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang boro-boro gitu buat nyelesain semua kerjaan. Mau mulainya aja rasanya udah males banget. Poin berikutnya adalah kita terus-terusan ngatur ulang barang ya. Jadi digeser sana, yang ini geser sini, madep sana, yang sebelah sana diputar jadi madep sini. Pokoknya kayak gitu terus lah. Padahal sebenarnya kalau kita itu nggak mau sortir barang-barang gitu ya. Intinya kita nggak ada barang yang dikeluarin dari rumah. Ya mau diatur kayak gimana pun, mau secanggih apapun kita dalam hal penataan ruang, tetap aja pasti akan
kayaknya nggak ada nemuin posisi yang pas gitu untuk naruh barang. Karena kenapa? Karena memang barangnya yang kebanyakan. Yang terakhir adalah sulit melepaskan barang. Ini nih alasan kenapa kita itu ujung-ujungnya jadi punya banyak barang di rumah. Salah satunya ya ini, karena kita sulit berpisah dengan barang-barang yang kita punya. Bahkan kadang-kadang barang-barang yang udah lama banget gitu ya, nggak kita pakai, kita itu kayaknya masih ragu-ragu aja gitu buat ngeluarin dari rumah, entah itu dibuang atau dikasih ke orang. Kadang-kadang kita mikirnya, jangan-jangan barang ini suatu saat nanti kita bakal butuh gitu ya. Apalagi kalau itu adalah barang-barang sentimental. Waduh, ya kayak pokoknya hadiah-hadiah dari orang-orang tertentu gitu ya. Yang kalau kita buang itu rasanya nggak enak lah, atau mungkin bahkan bisa apa sih? Jangan deh. Nanti saya sedih kalau pisah sama barang ini. Wah, kita harus belajar melepaskan pokoknya ya, jangan terlalu melekat lah sama barang-barang. Kalau kita punya barang masih bagus gitu ya, sementara kita nggak pernah pakai, itu kan kayaknya akan lebih baik kalau kita kasih ke orang yang lebih butuh. Mungkin sama mereka bisa dipergunakan gitu ya, jadi barang itu nggak mau bazir, nggak kita endemin aja di rumah tapi nggak kita pakai juga. Nah itu dia teman-teman ciri-ciri beberapa ya ciri-ciri kalau rumah kita itu udah terlalu banyak barang. Silakan di-checklist satu persatu poin-poin yang tadi udah disebutin. Jangan-jangan banyak yang ke-checklist ya. Artinya semua tanda-tanda itu udah ada. Nah, berarti itu sinyal bahwa kita harus segera melakukan decluttering ya. Memilah atau mensortir kira-kira barang apa aja yang masih mau kita gunakan dan barang-barang mana aja yang mau kita kasih ke orang atau mungkin kalau udah yang rusak ya udah diikhlaskan aja untuk dibuang ya. Mau diapain lagi gitu daripada numpuk di rumah tapi juga kita nggak bisa pakai. Sampai di sini dulu video untuk kali ini. Terima kasih banget teman-teman udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terus kamu ya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.